Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terakhir pada semester ini ya, yaitu pada bab 4 yang berjudul Melestarikan Nilai Kearifan Lokal Melalui Cerita Rakyat. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang segala hal yang beraroma cerita rakyat, terutama lebih fokus pada jenis hikayat. Seperti apa kira-kira? Yuk kita tonton video ini selengkapnya. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagi kalian yang baru nonton, silahkan klik tombol subscribe sekaligus loncengnya supaya kami semakin semangat untuk membuat konten yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas setiap bangsa. Terlebih yang memiliki kultur budaya yang beraneka ragam, mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki suatu bangsa. Salah satu cerita rakyat di Indonesia yaitu hikayat. Nah, hikayat termasuk cerita rakyat yang perlu dilestarikan dan dikembangkan karena merupakan titipan budaya dari nenek moyang kepada generasi muda bangsa. Jadi, kira-kira apa ya pengertian dari hikayat itu? Pengertian hikayat. Hikayat merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita undang-undang dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Lalu dibaca untuk pelipur lara atau pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Jadi, hikayat hampir sama bentuknya dengan cerpen yang didongengkan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih relevan dengan nilai kehidupan sekarang. Sekarang kita akan beralih kepada poin unsur-unsur pembangun hikayat. Unsur-unsur pembangun hikayat hampir sama dengan unsur-unsur pembangun pada karya sastra yang lain, yaitu memiliki dua unsur pembangun, tak lain dan tak bukan adalah unsur intrinsik alias unsur dari dalam, dan unsur ekstrinsik alias unsur pembangun dari luar. Nah, saya sudah pernah membahas atau membuat video tentang unsur-unsur karya sastra secara lengkap. Akan tetapi, di sini saya sebutkan beberapa unsur-unsur secara singkat saja. Karena jika kalian ingin melihat pembahasan secara lengkapnya, bisa kalian lihat pada video pembelajaran mengenai unsur-unsur karya sastra yang sudah saya buat sebelumnya. Bisa kamu lihat di kolom deskripsi ya. Jadi unsur pembangun dari dalam atau unsur intrinsik itu memiliki beberapa poin, yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, setting atau latar cerita, serta sudut pandang pengarang dan amanat. Sementara pada unsur pembangun dari luar atau unsur ekstrinsik meliputi unsur sosial dan budaya, unsur moral dan pendidikan ketika pengarangnya menulis karya tersebut, dan psikologi pengarang. Nah, sekali lagi untuk penjelasan dari poin-poin ini secara lengkapnya bisa kalian lihat pada video sebelumnya ya. Nah, bisa kamu lihat pada kolom deskripsi untuk linknya atau di pojok kanan atas layar video ini, karena di sana sudah ada rekomendasinya. Selain unsur pembangun dari dalam dan dari luar, hikayat juga memiliki nilai-nilai kehidupan seperti nilai religius atau agama, nilai moral, nilai budaya, sosial, edukasi, dan estetika atau keindahan ya, yang tidak terlepas dari karakteristik hikayat itu sendiri. Nah, yang jelas bahwa hikayat bersifat sosial dan universal. Sama seperti pada unsur-unsur pembangun dari luar dan dari dalam, untuk pembahasan lebih lengkap mengenai nilai-nilai yang ada dalam sebuah hikayat, sudah saya buat pada video sebelumnya ya. Jadi bisa kamu lihat pada kolom deskripsi atau pojok kanan atas. Di sana sudah ada rekomendasi link video yang berisi tentang nilai-nilai dalam karya sastra atau dalam hikayat secara lengkap tentu saja. Akan tetapi di sini saya akan sebutkan beberapa nilai-nilai yang biasanya ada dalam hikayat ya. Jadi di sini kurang lebih ada 6 nilai, yaitu nilai agama atau religi, nilai budaya, nilai etika, nilai sosial, nilai pendidikan atau edukasi,
dan nilai estetika atau nilai keindahan. Nah, biasanya pada nilai-nilai yang sudah saya sebutkan tadi ada juga nilai-nilai tentang perjuangan berupa nilai patriotisme serta nasionalisme, tergantung dari cerita apa yang sedang dibahas dalam hikayat tersebut. Sekarang kita berlanjut kepada kaidah kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat sama dengan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Nah, keduanya juga mempunyai unsur-unsur pembangun, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Kaidah kebahasaan yang dominan dalam kedua teks tersebut atau dalam cerpen maupun hikayat yaitu penggunaan gaya bahasa majas dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Seperti apa? Mari kita bahas selengkapnya. Yang pertama adalah gaya bahasa. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Ada berbagai jenis majas yang digunakan baik dalam cerpen dan hikayat. Aspek ini berfungsi untuk meningkatkan efek makna dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal lain tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Penggunaan gaya bahasa ini akan menimbulkan makna konotasi atau makna kias, ya. Hikayat merupakan karya sastra klasik, artinya usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia. Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, tapi bahasa hikayat berasal dari bahasa Melayu. Jadi tidak semua kata dalam hikayat kita jumpai dalam bahasa Indonesia. Apalagi dalam bahasa Indonesia zaman sekarang ya, yang bisa kita lihat atau kita temui dalam cerpen. Kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut disebut sebagai kata-kata arkais. Jadi kalau dalam hikayat, ciri khasnya menggunakan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang berhubungan dengan masa lalu atau berciri kuno, tua, tidak lazim dipakai lagi, dan ketinggalan zaman tentu saja. Sementara dalam cerpen lebih umum menggunakan bahasa Indonesia seperti yang sudah kita gunakan sekarang, sehingga kita lebih mudah memahami cerita yang disampaikan dalam cerpen tersebut. Sementara dalam hikayat, kita butuh waktu untuk memaknai kata-kata yang tertulis dalam cerita tersebut. Makanya disebut sebagai kata-kata arkais, seperti itu. Yang kedua adalah konjungsi atau kata hubung. Baik cerpen maupun hikayat merupakan teks narasi yang banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Baik hikayat maupun cerpen sama-sama menceritakan urutan peristiwa atau kejadian. Untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur tersebut, keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Misalnya sebelum, lalu, ketika. Sekarang kita akan masuk kepada poin menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Untuk menceritakan kembali atau mengubah isi hikayat ke dalam bentuk cerpen, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Di sini kurang lebih ada 4 poin ya. Yang pertama, menggunakan alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Yang kedua, menggunakan kosakata bahasa Indonesia saat ini atau mengganti kata arkais dengan diksi yang dipakai sekarang. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan bahasa Indonesia zaman sekarang. Dan poin yang terakhir, tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Itu tadi langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Semoga kalian sudah paham dengan penjelasan ini ya. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai teks hikayat. Semoga kalian bisa paham dan mengerti dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya.